Saya ucapkan selamat pagi dan shalom. Kita bersyukur di tempat ini untuk semua karena anugerah Tuhan, untuk semua karena anugerah Tuhan, untuk semua karena kemurahan Tuhan bagi setiap kita. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, biarlah pagi ini, sebelum kita melakukan aktivitas pada hari ini, biarlah kita serahkan kehidupan kita ke dalam campur tangan Tuhan. Biarkan melalui hari ini Tuhan boleh memberkati setiap kita. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi, pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru.
baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Oh, haleluya, haleluya. Kami bersyukur, kami bersyukur Tuhan, sebab Engkau baik dan amat baik Tuhan bagi setiap kami. Oh, haleluya. Kami bersyukur, kami bersyukur buat kasih setiamu, buat pemeliharaanmu. Haleluya. Oh, oh, senang. Haleluya, haleluya. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kinara padamu, kinara pada oh, Jesus, kami bersyukur, kami muliakan. Oh, kami bersyukur Tuhan, sebab karena kasih-Mu yang terbaik bagi setiap kami Bapa. Buat kesempatan Tuhan, buat setiap nafas kehidupan kami Bapa. Kami percaya Tuhan, setiap pemeliharaan-Mu ada bagi setiap kami Tuhan. Setiap kasih-Mu ada bagi setiap kami. Biarkan kami serahkan kehidupan kami ke dalam campur tangan-Mu Tuhan. Biarkan kehendak-Mu yang terjadi Tuhan. Pagi ini kami mau datang Tuhan lebih lagi Bapa. Sebelum firman Tuhan disampaikan, biarkan persiapkan hati kami Tuhan untuk mendengarkan firman itu Bapa. Bajak setiap hati kami Tuhan, murnikan setiap hati kami Bapa. Biarkan melalui firman itu Tuhan boleh menjadi rema bagi setiap kami Bapa. Dan bukan hanya kami mendengarkan saja Tuhan, tetapi kami mau melakukannya Bapa. Kau memberkati hamba-Mu lebih lagi Tuhan. Setiap apapun yang Dia katakan Tuhan, itu sesuai dengan kehendak-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu saudara sekalian dimanapun berada. Mari hari ini saya mengajak setiap kita kembali belajar akan kebenaran firman Tuhan
Dan hari ini tema yang akan saya bawakan adalah menang atas hawa nafsu. Untuk itu mari saya mengajak setiap kita membuka bersama-sama di surat 2 Petrus 1 ayat yang ketiga sampai dengan ayatnya yang keempat. 2 Petrus 1 ayatnya yang ketiga sampai dengan ayatnya yang keempat. Demikian firman Tuhan. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia, yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa itu hawa nafsu? Hawa nafsu adalah sebuah perasaan atau kekuatan emosional yang besar dalam diri seorang manusia, berkaitan secara langsung dengan pemikiran ataupun fantasi daripada seseorang. Hawa nafsu merupakan kekuatan psikologis yang kuat yang menyebabkan suatu hasrat atau keinginan yang terus-menerus terhadap suatu objek tertentu atau situasi tertentu demi pemenuhan emosi tersebut, ya. Jadi dapat berupa hawa nafsu untuk pengetahuan, kekuasaan dan lainnya. Namun pada umumnya hawa nafsu yang dihubungkan di sini adalah hawa nafsu yang berhubungan dengan nafsu seksualitas. Lalu bagaimana kita dapat menang terhadap hawa nafsu dunia tersebut? Yang pertama saudara, coba kita lihat ayatnya yang ketiga. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia. Jadi yang pertama kita harus menyadari bahwa Allah di dalam Yesus Kristus sudah menganugerahkan segala sesuatu yang berguna, yang akan membuat kita memiliki kehidupan yang saleh. Apa segala sesuatu yang akan membuat kita memiliki kehidupan yang saleh? Coba kita lihat ayatnya yang kelima sampai dengan ayatnya yang ke-8. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan. Jadi Allah menganugerahkan kebajikan dalam kehidupan kita. Lalu kepada kebajikan, pengetahuan, artinya pengetahuan yang benar, pengetahuan mengenai firman Tuhan yang akan membawa kita semakin hari, yang akan menuntun kita memiliki kehidupan yang benar. Dan kepada pengetahuan adalah penguasaan diri. Ketika pengetahuan tentang firman Tuhan itu ada dalam kehidupan kita, maka kita akan diberikan kemampuan oleh Tuhan untuk memiliki penguasaan diri. Dan kepada penguasaan diri, ketekunan. Artinya apa yang kita kerjakan harus kita lakukan terus-menerus, ya, dengan kerinduan, dengan keinginan yang benar, dan kepada ketekunan, kesalehan. Orang yang tekun melakukan kebenaran firman Tuhan, maka hidupnya akan dibawa oleh Tuhan untuk memiliki kehidupan yang saleh, kehidupan yang benar, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara. Akhirnya kasih kita semakin melimpah, bukan hanya kepada saudara-saudara, itu akan membawa kita juga mengasihi orang-orang yang lain. Dikatakan di dalam ayatnya ke-8, sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Tadi di ayatnya yang ketiga dikatakan menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia.
Jadi beberapa hal ini ketika ada pada kita secara berlimpah-limpah, maka kita akan mengenal Tuhan dan kita dimampukan untuk menyadari bahwa ada anugerah Allah yang besar dalam hidup kita. Lalu bagaimana kita juga bisa kita dapat menang atas hawa nafsu dunia? Mari saya mengajak kita membuka Kolose 3 ayatnya yang kelima. Kolose 3 ayat yang kelima berkata seperti ini, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Karena itu berusahalah untuk menekan dan mematikan segala hawa nafsu dunia yang akan memimpin kita kepada kebinasaan. Kolose 3 ayat 5 tadi dikatakan kita harus mematikan keinginan yang berhubungan dengan nafsu duniawi. Coba kita sambung di Galatia 5 ayat 24. Galatia 5 ayat 24 berkata, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jadi bukan hanya dimatikan, tapi juga disalibkan. Sehingga apa yang muncul dari dalam hidup kita adalah sesuatu yang semakin benar dari hari lepas hari. Miliki kehidupan yang lebih lagi dalam Tuhan, agar kita mengenal Allah lebih lagi, sehingga dari pengenalan itu akan memampukan setiap kita tetap berjalan dalam kehendak Tuhan. Untuk itu saudara dikasih Tuhan, mari bangun hidup kita lebih lagi di dalam Kristus, sehingga kita peroleh apa yang Tuhan janjikan. Seperti tadi dikatakan di ayatnya yang keempat, dengan jalan itu ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Mari hari-hari ini miliki pertumbuhan iman lebih lagi dalam Tuhan. Pengenalan akan Tuhan yang lebih lagi akan membawa hidup kita menerima janji Tuhan, kodrat ilahi yang seharusnya itu ada dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa menang terhadap nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Tuhan Yesus memberkati.